Saya yakin banyak yang masih mikir kalau gagal bayar pinjol paling cuma ditelepon DC ataupun didatangin ke rumah. Permisi, Bapak Budi. Tapi sekarang di tahun 2025, semua pinjol legal sudah mulai pakai sistem penagihan baru yang jauh lebih canggih. Mereka main digital, bahkan pakai AI. Penasaran? Simak sampai akhir. Karena saya akan kasih solusi di setiap sistemnya. Dan ada fakta serem di ujung video ini. Dulu DC Lapangan jadi mimpi buruk bagi setiap nasabah pinjaman online yang nggak bayar atau bayar di pinjol legal. Tapi sekarang pinjol legal lebih suka memakai teknologi. Kedengarannya memang modern, tapi sebenarnya bisa bikin kita makin terjebak kalau kita nggak tahu cara ngadepinnya. Dan sebelum ke pembahasannya, buat kamu yang bergabung ke grup WA Kang Galbay, untuk linknya ada di deskripsi video ini. Grup WA Kang Galbay itu gratis, tidak ada biaya apapun. Nah, kita kembali lagi ke topik pembahasan. Ini penting tidak penting. Kalau kamu nasabah pinjaman online, kamu harus tahu sistem penagihan baru yang akan terjadi di tahun 2025 ini. Apalagi sekarang, DC Lapangan sudah mulai ditinggalkan secara pelan-pelan. Nah, kita langsung saja ke sistem yang pertama. Sistem yang pertama yaitu AI Auto Reminder Chatbot. Apa sistem itu? Apakah sama seperti DC-DC sebelumnya? Jawabannya jelas berbeda. Emang kalau nerornya itu sama seperti WA, SMS, email, notifikasi aplikasi pinjol ya. Nah itu sama, cuman mereka ini beda dan lebih menekan lagi ke nasabah. Karena AI ini bisa memainkan emosi kita. Lebih tepatnya mereka itu akan spam SMS, spam WA, ataupun spam email. Tapi bukan hanya spamnya doang, berikut dengan ancamannya. Dan mereka juga bisa memainkan emosi kita ya dengan ancaman tersebut. Jadi bisa dipastikan kamu ketakutan, kamu panik kalau membaca pesan-pesannya. Dan yang lebih parah, mereka itu bisa meneror 24 jam tanpa henti. Kenapa? Karena mereka itu bukan manusia, tapi AI ataupun chatbot. Jadi tinggal diatur aja sistemnya oleh manusia ya. Misalnya teror nih, si ini sampai 24 jam tanpa henti. Nah itu bisa aja seperti itu. Karena tinggal diatur doang. Terus DC pinjol kerjanya ngapain? Ya mereka cuman ngatur itunya doang, ngatur sistemnya doang. Mereka santai-santai sambil melihat ribuan nasabah ketakutan, ribuan nasabah panik. Tapi tenang saja, kamu nggak perlu takut yang simak video ini. Karena solusinya kamu cukup jangan membaca pesan dari DC pinjol atau sistem pinjol tadi ya. Kamu biarkan aja, kamu SS ya. Untuk bukti nanti laporan ke pihak OJK ataupun ke API. Dan yang lebih penting, kalau kamu tidak ingin diteror, kamu ganti saja kartu HP, kamu ganti WA, kamu ganti email. Tapi meskipun kamu mengganti kartu HP, mengganti WA, itu percuma saja. Karena ada sistem-sistem yang selanjutnya ya, yang bisa mengetahui kalau kita ganti kartu HP ataupun ganti WA. Tapi seperti yang saya bilang, pasti ada solusinya. Nah itu untuk solusi sistem yang pertama. Kamu jangan baca pesan, kamu biarkan aja, kamu SS. Dan jangan lupa juga ganti kartu HP, ganti WA, ganti email. Kalau kamu tidak kuat diteror secara terus-menerus. Tapi masalahnya mereka itu bukan hanya menggunakan sistem teror WA, sistem teror SMS. Tapi ada yang lebih ngeri lagi, yaitu digital scoring dan integrasi data. Nah maksudnya dari sistem kedua ini itu apa? Nah, kita jelaskan dulu yang pertama, yaitu semua catatan Galbay kalian akan tercatat secara langsung. Lebih tepatnya, misalnya kalian Galbay ini baru pindah hari doang ya, misalnya, nah itu sudah langsung tercatat loh oleh pihak pinjol bahwa kalian itu Galbay ataupun gagal bayar. Ya karena mereka bukan menggunakan manusia lagi, tapi menggunakan teknologi. Teknologi itu jauh lebih peka ya, jadi mereka tahu kalau nasabah ini melakukan galbay ataupun gagal bayar. Tapi bukan hanya itu, mereka juga bisa langsung blacklist kamu dan bahkan kalau kamu ganti kartu HP ya, itu ketahuan nomor barunya. Lah bagaimana? Kalau mereka tahu nomor HP kita ganti nomor HP untuk menghindari teror, itu percuma saja dong bang. Ya tenang saja, ada solusinya. Solusinya simpel sekali, kamu cukup hapus aplikasinya. Kenapa? Karena mereka bisa mengakses hal tersebut ya, bisa mengakses data-data kalian,
bisa mengakses, yaitu kalian tahu misal ganti kartu HP atau tidak, itu dari aplikasinya. Jadi untuk mengatasi hal tersebut, kamu hapus aplikasinya. Perlu dicatat, kegunaannya bukan hanya untuk itu saja, tapi bisa mengakses galeri kalian, bisa mengakses kontak-kontak kalian. Nah, kalau kalian hapus aplikasinya, maka otomatis akan terputus. Nah, itu untuk solusi sistem yang kedua. Tapi ada yang jauh lebih ngeri loh, yaitu data kita bisa nyambung ke aplikasi pihak ketiga. Maksudnya ke aplikasi pihak ketiga bagaimana bang? Jadi seperti ini, pihak pinjol nantinya itu bisa munculin tagihan kita seperti di e-wallet, di Dana, di Oppo, ataupun di GoPay. Bahkan di marketplace, yaitu seperti di Shopee, di Lazada, ataupun di TikTok Shop ya. Nah, mereka bisa memunculkan tagihan kita. Bahkan yang lebih parahnya, mereka bisa memunculkan tagihan kita itu di sosial media. Lebih tepatnya di layar sosial media. Nah, apakah tagihan kita yang muncul di marketplace, di e-wallet, ataupun di sosial media itu ketahuan oleh orang lain? Emang tidak ketahuan. Ketahuannya terlihatnya cuma sama kita doang. Tapi kalau kita melihat sosial media, melihat WA, ada jumlah tagihan kita ya. Seperti misal jumlahnya 1 juta, atau kita membuka e-wallet, ada jumlah tagihan kita, kan sudah jelas kita merasa dikejar-kejar dimanapun. Ya emang tujuannya seperti itu. Tapi kamu nggak perlu cemas, karena solusinya ya mudah aja. Kamu cukup hapus aplikasinya. Nah, ini sama seperti sistem yang kedua, karena mereka itu bisa melakukan hal tersebut ya, itu dari aplikasinya tadi. Perlu dicatat, tagihannya itu tidak terlihat oleh orang lain, tapi terlihat sama diri kita sendiri. Dan seperti yang saya bilang, walaupun terlihat hanya kita sendiri ya, pasti sudah jelas membuat kita panik, membuat kita malu ya, karena kita merasa dikejar-kejar oleh DC video legal. Nah, itu untuk solusinya untuk sistem yang ketiga. Tapi ternyata penagihannya bukan hanya seperti itu. Mereka juga bisa penagihan menggunakan suara kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi untuk sistem yang keempat, yaitu voice bot dan AI monitoring. Nah, maksudnya bagaimana? Jadi pihak pinjol itu akan menggunakan voice bot atau telepon bot ya, yang mirip dengan suara manusia, bahkan yang lebih parahnya dengan suara kita sendiri. Bayangin loh, tengah malam kita angkat telepon dari DC pinjol. Pas diangkat, ternyata suaranya bukan suara si DC, tapi suara kita sendiri. Bagaimana tidak paniknya kamu? Mereka bisa menirukan suara kita. Ternyata itu bukan manusia, tapi lebih tepatnya suara tersebut sudah dimodifikasi oleh AI dan meniru suara kita sendiri. Kalau kamu tidak tahu tentang berkembangnya teknologi, apalagi tidak tahu tentang AI ya, saya berjamin pasti kamu panik dan pasti kamu berpikir kalau itu ada hal gaibnya. Padahal itu hanya dimodifikasi oleh AI. Dan yang lebih parahnya, mereka itu bisa memainkan emosi kita lewat telepon tadi. Jadi solusinya yang pertama, kamu harus tahu kalau itu AI. Tapi kalau mau lebih aman lagi, kamu jangan angkat panggilannya, kamu biarkan aja atau kamu langsung tolak. Tapi kalau terlanjur keangkat ya, kamu harus catat kalau itu bukan manusia, tapi itu AI ataupun voice bot. Dan yang paling penting, kamu jangan terpancing emosi, karena mereka bisa memancing emosi kamu. Nah, jadi itulah 4 sistem penagihan baru yang mulai dipakai oleh semua pinjol legal. Kalau kamu tidak tahu 4 sistem penagihan ini ya, saya berjamin pasti kamu kena mental. Emang kelihatannya ini lebih sopan, tapi ini jauh lebih halus menusuk ke diri kita. Jadi buat kamu nasabah pinjaman online atau buat kamu nasabah pinjol legal, ya bisa dibilang wajib tidak wajib kamu harus tahu tentang hal tersebut. Nah, buat kamu yang simak video ini, apakah sudah ngalamin dari 4 sistem tadi? Apa yang pernah kamu alamin? Silahkan komen di video ini, supaya nasabah-nasabah yang lain tahu bagaimana pengalamannya. Nah, buat kamu juga yang merasa kalau video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like video ini dan subscribe channel ini, supaya kamu bisa mendapatkan video-video terbaru tentang dunia perpinjolan. Dan buat kamu juga yang ingin request untuk pembahasan berikutnya, kamu bisa komen di video ini. Jangan lupa dukung terus. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian tahu atau nasabah yang lain tahu kalau 2025 bukan manusia lagi yang menagih kalian.
Oke, saya Kang Galbay pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.